wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk hadis yang kedua ya. Dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Aydan, juga, maksudnya dari Umar juga, karena hadis pertama kemarin juga dari siapa? Umar. Qala, berkata, bainama, tatkala, nahnu, kami, julusun, duduk, ingda Rasulillah, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin, pada suatu hari, tiba-tiba tola'a alaina, muncul kepada kami, tola'a alaina itu muncul pada kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu, sangat, syadid itu apa? Sangat, syadidu bayadisyabi, sangat putih pakaiannya. Bayad itu putih, asyab apa? Pakaiannya. Jadi tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Syadidu, sangat, sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. Sawat itu hitam. Terus asy'ari apa? Rambut. Jadi tiba-tiba muncul seorang yang sangat putih bajunya dan sangat hitam apa? Rambutnya. La yura, tidak terlihat, alaihi, tidak terlihat padanya, asarus safar, bekas perjalanan. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat padanya bekas apa? Perjalanan atau safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengetahuinya, la ya'rifuhu, tidak ada apa? Yang mengenalinya, mengetahuinya, minna, dari kami, ahadun, seorang pun. Jadi tidak ada seorang pun yang mengenali dia dari kita. Ini kira-kira siapa ini? Sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas perjalanan, ya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal dari kita. Hatta, sampai, jalasa, dia duduk, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah duduk mendekat. Fa'asnada, kemudian dia menyandarkan, asnada, rukbataihi, menyandarkan kedua lututnya, rukbataihi, ila rukbataihi, menyandarkan kedua lututnya kepada, kemana? Ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lutut nempel dengan apa? Lutut. Wa wada'a, dan meletakkan, kafaihi, kedua tangannya, kafun, kafu itu tangan, telapak tangan ya,
dan meletakkan kedua tangannya ala fakhidaihi, di atas apa? Pahanya. Fakhidun itu adalah apa? Paha. Ala fakhidaihi. Wa qala, dan dia mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, anil islami, tentang Islam. Wa qala ya Muhammadu akhbirni anil islami, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu, Islam adalah antashhada, engkau bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau apa? Iya, menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, engkau berhaji ke Baitullah. Ini istata'ta, jika engkau mampu, ilaihi sabila, mampu melakukan apa? Perjalanan. Qala sodakta, siapa yang qala di sini? Ya, malaikat Jibril tadi ya. Qala sodakta, laki-laki tadi. Fa'ajibna lahu, maka kami heran padanya. Siapa yang kami heran ini? Para sahabat. Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiqu, dan dia sendiri yang membenarkannya. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kembali orang tersebut mengatakan, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi, iman adalah engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sodakta, orang tersebut kembali menjawab, apa? Kamu benar.
Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Orang tersebut kembali bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka, seolah-olah engkau, ka'anna itu artinya apa? Seolah-olah engkau tarahu, melihatnya. Iya, melihatnya. Ya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini namanya ihsan, merasa diawasi Allah. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Ini ya, setelah bertanya tentang apa? Islam, iman, ihsan, kemudian apa? As-sa'ah, yaitu hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Al-mas'ul yang ditanya, mal mas'ulu yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Paham ini ya? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Tersebut bertanya, kalau gitu kabarkan kepadaku tentang apa? Amarat. Amarat itu alamat, tanda-tandanya. Tanda-tanda apa? Hari kiamat. As-sa'ah. Qala antalidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya. Kok bisa ya? Seorang budak wanita melahirkan apa? Tuannya. Antalida, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan apa? Tuannya. Sebagian ulama menafsirkan besok ketika dekat hari kiamat banyak uququl walidain. Banyak orang yang apa? Durhaka kepada ibunya. Sehingga memperlakukan ibunya seperti apa? Pembantu, seperti budak. Ini diantara makna antalidal amatu rabbataha. Seorang budak apa? Wanita melahirkan apa? Tuannya. Ya. Yang mana? Oh iya, budak. Budak itu lebih parah dari pembantu. Kalau pembantu kan nggak dimiliki, tapi budak itu milik tuannya. Pembantu nggak bisa dijual. Tapi kalau budak apa? Bisa dijual. Lebih parah mana? Budak. Kecuali kalau budak-budak Malaysia. Iya, beda lagi ya. Iya, budak-budak Malaysia. Gimana anak-anak? Ini nggak bisa ya. Wa antara, dan kau melihat al-hufata, orang yang hufah itu nyeker, al-urata, ya nyeker itu tidak beralas kaki, hufatan,
Al-urata tidak berpakaian, tidak pakai baju. Al-alata, al-alatu miskin. Jadi nyeker, nggak pakai baju, miskin. Ri'a asyai, menggembala apa? Kambing. Tapi apa? Kau lihat orang yang nyeker, nggak pakai baju, orang miskin, penggembala kambing, tapi ternyata apa? Yatatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba dalam meninggikan apa? Bangunan. Bermegah-megahan dengan bangunan. Sudah terjadi belum? Sudah? Oh ya. Iya. Gitu ya. Ya tahu-tahu walu nafil bunyan. Summan talaqa. Kemudian orang tersebut pergi. Intolaqa. Falabisna malian. Kemudian kita diam beberapa saat. Ya, falabisna malian. Kita diam beberapa saat. Summa qala. Kemudian Rasulullah bersabda. Qala ya Umar, wahai Umar, atadri, apakah kamu tahu manis sa'il, siapa yang bertanya? Qultu, ini bukan qolat ya. Tapi yang benar apa? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi menjelaskan, ya Nabi berkata, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum yang datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian yang mengajari kalian apa? Agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Iya, monggo. Hmm. Iya, an huruf. An huruf yang masuk ke fi'il mudhari'. Beda sama jar. Beda. Kalau jar itu masuknya ke isim. Mengejarkan isim jadi kasroh. Tapi kalau an itu masuk ke fi'il mudhari'. Iya. Fa'il mudhari' yang itu membuat fathah atau nasab. Fathah atau nasab. Nggih.
Kalau karena itu maksudnya karena karena Rasulullah itu termasuk guru. Karena fi'il. Nggih, fi'il madhi. Nggih. Yang lain? Ya. 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 Ya, kalau lafadz hadis ini antalidul amatu robbataha. Jadi antalidul amatu robbataha. Jadi seorang budak wanita itu melahirkan apa? Tuannya. Di sini karena amah itu budak wanita ya, itu cenderung apa? Di sini ibu. Jadi banyak yang durhaka kepada apa? Ibu. Itu di antara maknanya. Kasratul uququl walidain. Jadi ada orang yang memperlakukan ibunya seperti budak. Disuruh-suruh, suruh nyuci piring, suruh ngomong anaknya. Jadi tinggal merantau, itu banyak ya. Seperti itu. Tapi ini makna lain bukan makna yang lain, nanti di akhir zaman banyak peperangan. Banyak peperangan, akhirnya nanti banyak perbudakan. Banyak apa? Perbudakan. Dan nanti apa? Ketika seorang majikan itu meninggal dunia, itu ya, majikan. Yang majikan punya apa? Budak wanita. Terus ini budak wanita yang melahirkan anak apa? Tuannya itu ya, tuannya. Maka nanti kalau ini meninggal dunia dari tuannya ini, nanti kan anaknya dari tuannya ini kan mewariskan. Jadi anaknya ini nanti jadi majikan ini, ibunya ini malah apa? Jadi budaknya apa? Anaknya tadi gitu. Ini untuk nanti ya, pas kiamat. Iya, ini tanda-tanda dekatnya apa? Hari kiamat. Itu diantara maknanya. Anak dari majikannya. Iya. Anak dari majikannya. Iya. Jadi pertanyaan. Apa sih? Dan sekarang banyak TKW yang ke sana apa nih? Pulang mengantar anak aja. Terus? Apa itu salah satu ini dalam hadis ini? Ya beda ya, beda. Pembantu bukan budak, beda. Bukan budak. Bukan ya. Ya, dibaca kemudian lughatul hadis. Dari depan, monggo. Ya. Ittola'a. Iya, bagus. Nggih, syukran nggih. Ittala alaina
rajul. Terus iya, bagus. Al-maqsudu bihada ada bi rajuli Jibrilu tamassala bihayati rajulin. Iya, bagus, barakallahu fiik. Terus ya, latihan terus dan lumayan. Yang penting baca itu lancar ya. Meskipun salah. Ya apa ya. Yang penting lancar. Iya. Ya gitu, yang penting lancar dulu. Meskipun salah. Karena itu untuk melancarkan lisan gitu ya. Yang penting keras, terus lancar meskipun apa? Salah harokatnya. Ya. Tola'a alaina, tiba-tiba tola'a muncul. Seperti tola'al badru alaina, gitu ya. Tola'a tiba-tiba muncul alaina kepada kita rajulun, seorang laki-laki. Rajul, seorang laki-laki. Al-maqsudu. Nah, ini di awal-awal itu kita baca dhammah ya. Di awal-awal itu kita baca dhammah sebagai mubtada. Namanya mubtada. Di awal-awal kita baca apa? Dhammah. Al-maqsudu yang dimaksud. Jadi al-maqsudu artinya apa? Yang dimaksud. Sudah tahu isim maf'ul? Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Belum. Isim maf'ul. Yang qasoda, yaqsudu, qasdan. Belum. Tapi fa'ala yaf'ulu fa'lan sudah? Ah, ini masuk ke situ. Qasoda, yaqsudu, qasdan, qasidun, maksudun. Maksud. Maksud itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, aslinya bahasa Arab, tapi sudah dipakai untuk bahasa Indonesia. Banyak ya, musyawarah, rakyat. Itu apa? Bahasa Arab. Kursi. Kursi kan bahasa apa? Bahasa Arab. Kursiun. Ya. Al-maqsudu yang dimaksud bihadar rajuli dengan laki-laki ini adalah Jibrilu. Adalah siapa? Jibril alaihi salamu. Jibril alaihi salam. Tamassala yang menjelma. Tamassala ini fi'il madhi. Wazan tafa'ala. Ya, tamassala. Tamassala yang menjelma bihayati dalam bentuk rajulin, seorang apa? Seorang laki-laki. Yang menjelma dalam bentuk seorang laki-laki. Ini. Jadi kita ulangi ya. Ittola'a alaina rajulun. Tiba-tiba tola'a muncul alaina kepada kami rajulun, seorang laki-laki. Al-maqsudu yang dimaksud bihadar rajuli dengan laki-laki ini adalah Jibrilu alaihi salamu. Adalah siapa? Jibril alaihi salam. Tamassala yang menjelma bihai'atir rajulin dalam bentuk seorang laki-laki.
Malaikat bisa jelma jadi seorang laki-laki, jin, setan bisa nggak menjelma jadi seorang laki-laki? Bisa. Seperti setan menjelma jadi Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ketika perang Badar ya, Suraqah bin Malik menjelma jadi Suraqah bin Malik dan menjanjikan kemenangan perang Badar. Atau ada jin, setan menjelma jadi manusia, seorang remaja yang mencuri harta zakat. Ketika yang jaga siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Tuh. Ada nggak jin yang menjelma jadi seorang laki-laki? Jadi seorang laki-laki, pada laki-laki ini apa? Merantau jauh itu. Merantau jauh, tiba-tiba menjelma jadi seorang laki-laki, terus apa? Mendatangi istrinya. Istri dari suami yang merantau tadi. Datangi istrinya. Ya, gendruwo ya. Iya. Terus habis ketemu istrinya terus langsung pulang, langsung pergi. Istrinya juga heran kok langsung pergi. Aneh itu. Terus ditelepon suaminya, kok tadi pergi gitu. Saya nggak pulangi gitu ya. Saya nggak pulang. Lah tadi siapa di rumah? Terus selang beberapa bulan apa? Hamil, istrinya hamil, melahirkan. Terus jadi apa? Anak gendruwo. Iya. Si anak gendruwo. Iya. Anak gendruwo toh? Iya. Anak gendruwo. Iya. Nggak tahu ya apakah ada tandanya, ada bulunya, ada tompelnya apa? Hitam semua. Itu sampai dirasa seperti manusia atau gimana kita selanjutnya. Iya. Rantau apa ya setelahnya itu? Atau sebenarnya apa ada dalam itu masa menjadi maka kalau kemudian babi ngepet. Iya, kalau pesugihan memang ada toh, tapi yang untuk yang menjelma terus jadi nanti mati ya bisa jadi ya bisa karena kan tergantung perjanjiannya dengan jin. Gitu. Tergantung perjanjiannya dengan jin. Engko nek mburi omahe nek macan, kuwi ngene-ngene kuwi. Nek ulo gede. Itu ngene-ngonenya. Nek kera di belakang rumahnya. Oh iki ngene-ngene pesugihannya gitu ya. Biasanya gitu toh. Kita sendiri itu melihat mendengar itu harus meyakini atau menafikan. Ya yang penting di cross check dulu, yang penting jelas benar bahwasanya jin itu bisa menjelma jadi manusia. Setan bisa menjelma jadi apa? Manusia. Dulu kan pernah di zaman Nabi toh? Zaman Nabi itu ada seorang laki-laki ya yang pergi jihad. Pergi jihad, pulang-pulang istrinya di depan pintu. Suaminya kan marah ya. Kok di depan pintu ini? Mau disuruh di rumah aja kok. Di depan pintu kan gitu, suaminya marah. Coba lihat di atas tempat tidurmu ada apa itu kan sama istrinya. Ternyata ada ular besar melingkar itu di atas ranjang. Terus suaminya marah terus ditombak. Ular tersebut apa? Ditombak. Ketika ditombak, dua-duanya mati. Ularnya mati, suaminya apa? Mati. Terus kejadian tersebut akhirnya dilaporkan ke Rasulullah. Sejak kejadian itu Nabi mengarahkan ya menjelaskan kalau ada ular di rumah jangan dibunuh dulu tapi diusir dulu 3 kali. Karena dikhawatirkan itu jin muslim. Karena pada saat itu di Madinah itu banyak jin yang masuk Islam. Dan jin masuk Islam itu cari perlindungan di rumah-rumahnya kaum muslimin. Karena jin-jin yang masuk Islam ini diburu bersama jin kafir, mau dibunuh. Akhirnya berlindung di rumahnya kaum
muslimin. Ya. Iya, karena memang dalam hadis banyak ya. Dalam hadis itu banyak. Di situ Nabi mensifati fa'inahu syaitonun gitu. Seperti hewan-hewan favorit yang itu memang kesukanya jin menjelma jadi ular. Ya, fasik toh, benar-benar fasik. Kemudian kalajengking juga termasuk, kalajengking. Terus termasuk apa lagi? Yang itu yang sering jadi favoritnya jin untuk menjelma itu ada lagi satu lagi anjing hitam. Ya, kalbul aswad itu fa'inau syaiton. Anjing hitam. Ya ada favoritnya itu hewan-hewan favorit jin untuk menjelma. Nggak tahu. Dan jin itu ada, jin itu memang ada bisa ada sebagian jin yang suka dengan manusia. Sebagaimana manusia ada suka dengan jin. Dan kita buka buku-buku fikih sudah dibahas itu. Bagaimana hukum pernikahan antara apa? Manusia dan jin itu. Para ulama mengharamkan itu. Nggak boleh. Hukumnya haram. Pernikahan antara apa? Manusia dan jin. Berarti kan terjadi. Ya. Katanya setan itu tidak bisa menjadi nabi. Iya. Harus ada pengakuan orang sekarang itu bermimpi katanya ketemu nabi atau mungkin ada ayat apa berzikir di dalam kita itu takui tepuk ada kesenjangan itu katanya mereka yang yakini nabi telah hadir. Itu berarti secara hadir itu untuk membantah roh setan itu tidak bisa menjelma atau gimana? Itu bisa menandakan bahwa itu hadir loh, perbuatan hadir. Atau membedakan mimpi seorang muslim itu ketika bertemu dengan nabi itu, apakah itu sokeh atau jelmaan setan gimana? Iya, nah bagus sekali ya. Memang dalam hadis disebutkan setan nggak bisa menjelma jadi nabi. Termasuk menjelma dalam dunia nyata, termasuk juga tidak bisa menjelma dalam mimpi. Jadi kalau orang melihat nabi dalam mimpi, maka ya di situ dilihat dulu. Ya. Jadi memang setan nggak bisa menjelma jadi nabi dalam mimpi ya. Tapi orang-orang yang mengaku tadi ketemu nabi, coba ceritakan sifat-sifat nabi bagaimana? Bagaimana rambut beliau, bagaimana postur tubuh beliau, bagaimana kulit beliau, bagaimana fisik beliau. Kalau itu benar-benar plek dengan yang disebutkan dalam hadis-hadis ya, yang menceritakan tentang sifat-sifat nabi, itu benar. Jadi benar nabi. Gitu. Tapi karena apa? Kalau dia nggak paham tentang sifat-sifat Nabi dalam hadis, terus dia mengatakan, saya tadi bermimpi melihat Nabi. Kalau kamu yakin dia Nabi, coba sifat-sifatnya gimana, ciri-cirinya, apakah benar-benar Nabi? Jangan-jangan apa? Dia setan yang ngaku-ngaku Nabi. Setan tidak bisa menjelma jadi Nabi dalam mimpi. Tapi setan bisa ngaku-ngaku Nabi ketika apa? Dalam mimpi. Paham ya perbedaannya ya? Kalau setan menjelma jadi bentuk wujud nabi itu nggak bisa dalam mimpi. Tapi nek setan ngaku-ngaku sebagai nabi dalam mimpi bisa nggak? Bisa. Banyak itu sebagian artis-artis yang banyak dosanya, banyak maksiat itu ngaku-ngaku juga bertemu dengan apa? Nabi itu. Tanya ada jaminan dari nabi siapa mimpi. Ya maksudnya pokoknya ada kabar dari nabi siapa yang mimpi pasti kan. Saya malah belum tahu nih, belum tahu.
hadis tersebut. Tapi ya tadi kalau harus dipastikan bener nggak? Udah baca kitab Syama'il Muhammadiyah belum? Syama'il Muhammadiyah karangannya Imam Tirmidzi yang menceritakan fisik Nabi secara komplit hadis tersebut. Masalahnya belum tahu sifat-sifat Nabi, terus apa? Meyakini tadi mimpi ketemu Nabi. Ya, tiba setan gitu ya. Oh ada. Sebagaimana Abu Hurairah tadi kan, di kisahnya Abu Hurairah ada jin menjelma manusia nyolongi harta zakat. Dalam mencuri harta zakat. Berarti ada juga jin yang suka mencuri. Nah, tuyul. Ya bisa kerjasama sama pesugihan. Sama. Makanya nanti di rumah sediakan akuarium ya. Akuarium sama toples, kasih ikan gitu ya. Nanti biar dulunya nggak jadi apa? Nggak jadi nyuri, tapi malah mainan apa? Ikan. Hah? Itu menurut orang umumnya itu ya. Nah, tapi itu nggak benar. Dulu kita juga pernah ketika ada hajatan itu disuruh apa? Itu kuah lele, terus cari toples itu ditaruh di kotak sumbangan itu. Terus ditumpuin di apa atasnya di Al-Quran gitu. Apanya? Nggak boleh dia no. Maksudnya ya beli lele untuk itu menangkal enggak, itu nggak boleh ya. Kehilangan apa? Itu kan mitos. Ya, mitos itu. Lanjutan hadisnya kan dari sahabat Abu Hurairah kan. Iya. Terus jinnya memberitahu suruh membaca ayat kursi. Iya. Itu diamalkan setiap hari. Iya, jadi itu kan sampai 3 kali mencuri. Ketangkap ketiga, sudah mau dilaporkan Nabi. Ya. Jangan laporkan, saya akan ajari dengan sesuatu ya, yaitu ayat kursi yang jika kamu baca mau tidur, maka nggak akan ada setan yang bisa mendekat. Terus disampaikan kepada Nabi, sodako wahwal kadub. Kali ini dia benar, padahal dia pendusta, setan kan pendusta. Kali ini dia benar. Ya bukan, ya benar. Jadi dia tahu ya, seperti nek wedi apa takut dengan ayat kursi. Sodaqah wa huwa kadzub. Ya. Ada lagi yang lain? Dibaca berikutnya. Mas Irfan. Lamatiha. Diterjemahkan. Amaratus sa'ah artinya apa? Alamatus sa'ah. Iya, bagus. Amaratiha yakni alamatiha. Amarat bermakna apa? Alamat. Sehingga amaratus sa'ati itu maknanya alamatus sa'ah. Itu tanda-tanda apa? Hari kiamat. Al-amatu itu artinya al-mamlukatu. Al-mamlukatu budak wanita. Al-amatu artinya apa? Al-mamlukatu. Rabbataha artinya apa? Sayyidataha.
Sayyidatah itu apa? Tuannya atau majikannya. Hufatan jam'u hafin. Jamaknya apa? Hafin itu benar-benar hafin, nggak ada yaknya ya. Tapi hafin tanwin. Wahua, siapa itu hafin? Wahua man, orang yang la ni'ala ma'ahu, orang yang tidak punya apa? Sandal. La ni'ala ma'ahu, orang yang tidak punya apa? Sandal. Ya. Baik, sampai sini ya ikhwah ya materi kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan besok biidznillah taala. Sambil dibaca-baca terus, latihan baca, latihan memperlancar. Karena apa? Membaca Arab gundul, baca kitab itu yang penting baca dengan keras gitu ya, meskipun salah. Nek cara nyupiri ngelanyah kayak gitu ya. Gen lanyah. Lanyah itu maksudnya gen sudah lisan itu terbiasa. Seperti kita dulu ketika SD juga sama. Ini Ibu Budi gitu ya. Bapak Budi di sawah, ibu memasak ikan di dapur itu. Sama. Itu wajar, kita masih terbata-bata. Yang penting apa? Sering membaca dengan keras ya, meskipun salah. Enggak, ya. Enggak kendel. Nah, Al-Quran jangan. Kalau ini nggak apa-apa, dah. Sing penting keras, lancar gitu ya. Lancar meskipun harokatnya salah. Kita juga gitu dulu. Ketika pertama kali baca, cuma Masya Allah gitu ya. Sudah benar 10%, yang 90% salah itu. Iya. Sama ustadznya itu ya. Insya Allah sudah benar itu ya. 10% ya 90% apa? Salah itu. Paling enggak kita jirkan semua, kita kasroh semua itu. Ahamiyatil bu'di anis syubuhati ilal madihati wahada wal wara'iyah. Dibaca kasroh semua itu ya. Nah. Baik, sampai sini materi kita. Lanjutkan besok ya. Terus pokoknya lanjut sampai nanti lancar baca kitabnya. Nanti udah lancar baca kitab, bisa buka kajian di masjid-masjid ya. Ya, untuk ngaji kitab kuning. Demikian kita cukupkan. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.